Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Hak. Pak Ahok, Pak Ahok. Pak Ahok ini kayaknya pemimpin yang bukan kayaknya. Pemimpin yang saya senang dulu. Ya, tapi tidak tahu kenapa sekarang beliau kayak begini. Kenapa beliau kayak begini. Bapak. Padahal bapak ini paling senang bicara Alkitab, baca Alkitab, bahkan dia sudah mengulang hampir 30 kali lebih khatam Alkitab. Tapi beliau punya sikap ini masa kayak menunjukkan ujaran kebencian begitu dalam tanda petik. Tidak, bagaimana ya? Macam kalau orang Jerman bilang arogan sekali. Arogan itu sombong ya. Ya pasti semua sudah tahu arogan itu sombong. Iya, apa namanya? Halo Pak Ahok, saya cuman anjing kaskado rakyat Indonesia yang tidak punya apa-apa, tidak pernah bekerja juga. Eh, tapi tidak mungkin saya tidak bisa memimpin bangsa. Itu tidak mungkin sekali. Dan pernyataan dari Bapak ini bagi saya sesama orang Kristen, saya bilang Bapak sangat memalukan. Sangat memalukan Bapak. Kita ketemu dulu di wali kota, Bapak sangat bagus sekali, sangat menginspirasi sekali. Tetapi coba Bapak koreksi diri atau refleksi diri lah. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita buat membicarakan kejelekan orang di muka umum. Bicarakan saja empat mata dengan Pak Jokowi atau bicarakan langsung dengan Mas Gibran, tuh akan lebih baik tuh. Bapak juga tidak tinggal di Solo juga, tidak tahu apa yang siapa Pak Gibran kerjakan atau Mas Gibran kerjakan di Solo juga. Bapak juga bukan masyarakat Solo, masa Bapak mau menilai? Memangnya Bapak tahu apa yang dikerjakan gitu. Halo, schönen guten Morgen. Ja, wir können jetzt machen. Alles klar. Hier. Kannst du da ein bisschen. Ein bisschen heller, ja? Ja, genau. Genau. Das wird besser. Dann. Nächste Station. Alles klar, Dolphnuss. Ah ja. Schönen Tag bei dir. Danke, Ihnen auch ya. Danke. Ya Pak Ahok, ya, ya sedikit intermezzo tadi. Koreksi lah Pak Ahok. Jadilah pemimpin berdasarkan Kristus. Ya dulu Pak Ahok memang bilang mati adalah keuntungan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pak Ahok memang bilang hidup seperti Kristus memang susah. Saya tahu itu susah. Cuman dengan Bapak yang sudah khatam akan Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru, terus berkata seperti begini, mau dibawa kemana bangsa ini dengan kita punya prinsip ketuhanan, kalau yang merasa beriman saja berlaku seperti begini. Pak Ahok, sehat selalu buat Bapak. Tidak ada masalah, kesalahan itu milik kita. Tapi coba refleksi diri, koreksi diri lah. Pemimpin kita pemimpin yang hebat kok. Papa tidak perlu terlalu bagaimana, mendramatisir lah. Semua orang bisa jadi pemimpin. Kalau dari saya, Pak Jokowi, dari Mas Gibran dulu, atau langsung Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah pemimpin yang berhasil bekerja dengan berhasil. Ya, kenapa saya bisa bilang berhasil? Dulu waktu saya masih kuliah, saya bilang bahwa saya tidak boleh dipuji ketika waktu saya masih di BEM, saya tidak boleh dipuji ketika 100% program saya laksanakan. Saya tidak mau dipuji seperti begitu. Saya mau dipuji kalau pada akhirnya semua program saya yang saya lakukan itu dapat dilanjutkan oleh adik-adik saya. Itu baru namanya keberhasilan bagi saya.
Dan lihat Pak, apa yang dilakukan sama Pak Jokowi. Beliau mengerjakan 10 tahun, dan sekarang ada potensi seseorang bisa kemungkinan besar melanjutkan, dan itu darah dagingnya untuk kebaikan Indonesia. Ada yang buruk, ya tentu ada yang buruk. Kita manusia kok, begitu. Tapi untuk bangun bangsa ini memang perlu orang yang tepat, dan tidak menutup kemungkinan kalau Mas Gibran dan Pak Prabowo adalah orang yang tepat. Jadi stoplah Pak Ahok untuk berkata kayak anak kecil. Bapak orang baik, Bapak orang hebat. Tapi lihatlah lebih jauh. Pikniklah Pak, bahwa kebersamaan kita itu penting untuk bisa membawa Indonesia berlayar menjadi negara yang lebih maju dengan bonus demografi, begitu. Dan di akhir dari video reaksi ini saya mau cerita tentang yang bagaimana hebatnya Pak Prabowo sebagai pemimpin menurut saya, yang boleh berani. Bagi saya pemimpin yang hebat adalah dia boleh berani mengucapkan terima kasih dan berani meminta maaf di muka umum. Itu saja dulu. Soal kerja tuh gampang lah, kita bisa kerja semua sama-sama. Tapi kalau soal karakter untuk sebagai pemimpin sejati yang mau mengakui kesalahannya, itu terbaik bagi saya. Terus bagaimana videonya? Nanti kita lihat sama-sama. Sekarang saya mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa pelaksanaan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik, dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua suku dan semua kalangan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa. Pak Ahok, lihat itu Pak Ahok, orang yang kau bicara, dia sudah minta maaf itu. Semoga matamu terbuka Pak Ahok. Ya, kami akan mulai pemilihan besok Sabtu tanggal 10. Pilihlah pasangan sesuai dengan hati nurani Anda. Dan siapa yang saya pilih, biarlah saya pribadi yang tahu sendiri. Demi Indonesia maju, demi Indonesia jaya. Dan salam dari tepian Sungai Penel, dan semoga seluruh rakyat Indonesia tetap dalam keadaan sehat. Ciao ciao. Kasumasa Mambasao. Dan setanah air.